Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Matilda Koleta Dianwijaya dari kelas B dengan NPM 22 10048. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS logika. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang distribusi term. Distribusi adalah penyebaran. Distribusi term berhubungan erat dengan denotasi term subjek dan predikat. Term subjek atau predikat dinamakan tertebar apabila ia melingkupi seluruh denotasinya, dan disebut tertebar apabila ia hanya menyebut sebagian denotasinya. Pada proposisi A atau universal positif, semua virus adalah berbahaya. Subjek di sini menyebutkan seluruh denotasinya tanpa terkecuali, yaitu semua yang disebut virus, jadi subjeknya tertebar. Lalu pada predikat di sini yaitu term berbahaya hanya menerangkan untuk virus saja, sedangkan kata berbahaya tidak hanya untuk virus saja. Pada proposisi I atau partikular positif, sebagian virus adalah berbahaya. Subjek di sini jelas hanya menyebut sebagian virus, jadi ia tak tertebar. Lalu pada predikatnya, term berbahaya hanya menerangkan sebagian dari yang bisa bersifat berbahaya. Jadi predikatnya hanya menerangkan sebagian dari subjeknya, maka predikatnya tidak tertebar. Macam-macam penyebaran pada proposisi. Pada proposisi A, subjek tertebar dan predikat tak tertebar. Proposisi I, subjek tak tertebar dan predikat tak tertebar. Proposisi E, subjek tertebar dan predikat tertebar. Dan proposisi O, subjek tak tertebar dan predikat tertebar. Contohnya, sebagian kucing adalah anggora. Contoh ini termasuk dalam diagram 3 atau denotasi subjek tercakup dalam denotasi predikat, yaitu sama-sama tak tertebar. Yang kedua adalah oposisi. Oposisi adalah pertentangan atau penyimpulan langsung, di mana memiliki dua struktur, yaitu premis dan kesimpulan. Oposisi juga menggunakan truth value, yaitu benar, salah, dan diragukan. Di dalam oposisi terdapat traditional square of opposition, yaitu yang pertama, contrary, hubungan antara proposisi A dan E. Yang kedua, subaltern negatif, hubungan antara proposisi E dan O. Yang ketiga, subaltern positif, hubungan antara proposisi A dan I. Yang keempat, subkontrari, hubungan antara proposisi I dan O. Dan yang kelima, kontradiksi, hubungan antara proposisi A dan O, lalu I dan E. Contoh yang kita ambil adalah dari kontrari. Premis, jika semua kucing adalah anggora benar, kesimpulan maka semua kucing bukan anggora salah. Yang ketiga ada silogisme. Silogisme adalah penyimpulan tidak langsung. Silogisme memiliki tiga struktur, yaitu premis mayor, premis minor, dan kesimpulan, serta memiliki tiga unsur yang terdiri dari tiga term, yaitu term minor, term mayor, dan term middle. Selanjutnya, silogisme memiliki 8 hukum, yaitu yang pertama, apabila salah satu premis partikular, maka kesimpulan partikular. Yang kedua, apabila salah satu premis negatif, maka kesimpulan negatif. Yang ketiga, dari dua premis yang partikular tidak sah diambil kesimpulan. Yang keempat, dari dua premis yang negatif tidak menghasilkan kesimpulan. Yang kelima, paling tidak salah satu term penengah harus tertebar. Yang keenam, term predikat kesimpulan harus sesuai dengan term predikat pada premisnya. Yang ketujuh, term penengah bermakna sama. Yang kedelapan, silogisme harus terdiri dari tiga term, subjek, predikat, dan middle. Selanjutnya ada figur silogisme beserta contoh dan mood. Figur 1, premis mayor, semua kucing adalah anggora. Premis minor, sebagian Persia adalah kucing. Kesimpulan, sebagian Persia adalah anggora. Mood A, I, I. Figur 2, premis mayor, semua kucing adalah hewan. Premis minor, sebagian anjing bukan hewan. Kesimpulan, sebagian anjing bukan kucing. Mood A, O, O. Figur 3, premis mayor, beberapa politikus adalah curang. Premis minor, semua politikus adalah manusia. Kesimpulan, beberapa manusia adalah curang. Mood I, A, I. Yang keempat, premis mayor, sebagian mahasiswa suka baca. Premis minor, semua yang suka baca adalah rajin. Kesimpulan, sebagian yang rajin adalah mahasiswa. Mood I, A, I. Selanjutnya, penerapan silogisme kategoris yang menggunakan peraturan perundang-undangan. Premis mayor, setiap pelaku pembunuhan harus mendapatkan hukuman. Premis minor, setiap pelaku pembunuhan tidak dihukum, maka tidak menghasilkan kesimpulan atau invalid. Premis mayor diambil dari pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Sekian penjelasan dari saya.
Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.